Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulen Nurfi Sapsuha. Saya dari Prodi PG PAUD kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling anak usia dini. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Bimbingan konseling anak usia dini juga merupakan upaya memfasilitasi dan membantu guru dan orang tua anak usia dini dalam mengembangkan potensi atau tugas-tugas perkembangan secara optimal dan mengatasi permasalahan yang dihadapi anak usia dini, meliputi aspek kultural, sosial emosional, pembelajaran, psikologis, dan lingkungan. Tujuan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini yaitu 1. Memungkinkan anak menghadapi masalah emosional yang menyakitinya. 2. Memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan dalam pikiran, emosi, dan tingkah laku. 3. Memungkinkan anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. 4. Memungkinkan anak menerima keterbatasannya dan kekuatannya serta merasa oke dengannya. 5. Memungkinkan anak mengubah tingkah laku yang mempunyai akibat negatif. 6. Memungkinkan anak berfungsi dengan nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya, misalnya di rumah dan di sekolah. 7. Memaksimalkan kesempatan bagi anak tersebut untuk mengejar tonggak perkembangannya. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membentuk konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. 2. Fungsi preventif. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konselor. 3. Fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. 4. Fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. 5. Fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Terakhir, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah dari staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.